Sahabat Cahaya Bagi Negeri, tahun 2025 telah membiarkan mungkin banyak dari kita duduk di penghujung tahun dengan hati yang berat. Ya, ada yang bergumul dengan pekerjaan, perekonomian, rumah tangga, bahkan mungkin kesehatan atau masalah batin yang tak pernah diceritakan. Ya, kita akan masuk ke tahun 2026. Tapi jujur, tidak sedikit orang yang merasa mulai lelah. Wah, udah kehilangan arah dan gak yakin apakah masih bisa memulai dari awal. Banyak orang bilang begini, oh segera buat resolusi baru. Tapi kenyataannya resolusi seringkali hanya jadi tren latah. Nanti kalau udah 3 minggu, sudah deh kita lupa dengan resolusi kita. Ya, saat ini kita akan belajar bagaimana sebuah resolusi benar-benar bisa menjadi sebuah solusi. Ketika resolusi itu kita bangun di atas firman, pemulihan dan penguatan pasti datang daripada Tuhan. Ya, tentu kita ingin semua memulai di 2026 nanti bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan hati yang diperbaharui, dengan pengharapan yang dipulihkan, dan juga dengan iman yang semakin kokoh. Ya, sebelum kita kupas lebih dalam, bagi Anda yang saat ini sedang bergumul dalam masalah keluarga, masalah pernikahan, keuangan, kerohanian, atau Anda perlu teman curhat, atau Anda perlu didampingi dalam doa, jangan ragu hubungi kami di nomor telepon 0811 9914 240 atau di WhatsApp 0822 1500 2424 ada di layar saat ini. Dan sekarang kita belajar bersama Pastor Revano Santosa, gembala di Undivided Church Jakarta. Halo, Yes, halo. Pastor Revano. Shalom, Pastor. Shalom. Waduh, ini Puji salam Tuhan. sehati. Puji Ini Tuhan. kalau kita bicara memasuki 2026 ya. Yes. Aku ngobrol-ngobrol banyak. Aduh, udah capek nih 2025 kemarin gitu ya. Mungkin juga sahabat di rumah juga ini gimana ya, susah gitu loh. Ya lelah lah gitu. Apalagi masuk 2026 kayaknya akan tambah lelah gitu. Nah, ini kan akan ada musim baru kita katakan seperti itu. Bagaimana pandangan Anda mengenai persiapan masuk ke musim yang baru ini di tengah kelelahan yang masih terasa nih, yang terkadang membuat seseorang bisa apa diterusin enggak bisnisnya barengan sama pelayanan seperti Anda, atau ya sudah pilih salah satu biar nggak terlalu berat. Nah, silakan dari pengalaman Anda. Kita semua tentunya harus kembali lagi ke firman Tuhan. Iya, iya. Harus kembali lagi ke firman Tuhan dan kita mengetahui keberadaan kita sebenarnya ini siapa sih kita. Oke. Karena kalau kita nggak mengerti keberadaan kita, identitas kita, maka kita akan ada di dalam kebingungan sebenarnya. Jadi kuncinya adalah identitas dulu ya. Ya, identitas keberadaan kita ini siapa sebenarnya di dalam Tuhan. Itu yang lebih Kuncinya fokus. di dalam Kunci Tuhan. di dalam Tuhan. Karena seringkali kita menyerahkan identitas dan keberadaan kita ini di dalam dunia. Pencapaian, jabatan. Jadi biarlah dunia punyanya yang apa menilai gitu. kita, Iya, gitu. iya, Padahal enggak seperti itu. Seharusnya biarlah kacamata Tuhanlah yang menilai kita. Nah, untuk sampai di titik itu gimana kalau secara personal dulu sebelum kita masuk ke keluarga dan juga komunitas? Jadi Starting point-nya dari mana? starting point-nya kalau aku gini, manusia melihat apa yang ada di depan matanya. Iya. Samuel bilang gitu Iya, kan, iya. manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Iya. Kemudian di Amsal 4 ayat 23, Iya. jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah di dalam hati kita. Di dalam hati kita, dan kita nggak bisa bohong sebenarnya dengan hati kita. Kita bisa berbuat apapun juga, berjuang sekeras apapun juga, tapi sebenarnya hati kita ini seperti gimana? Gitu kan, maka itu ada bilang kamu munafik lah, misalnya gitu. Kenapa? Karena mungkin orang melihat nggak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, gitu kan. Saya sering ketika saya menemui kegagalan, saya sering berdoa, Tuhan, Kau yang tahu hatiku. Nah, ini menarik. Ketika saya menemui kegagalan, ya, saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan Kau melihat hatiku. Berarti sebenarnya kegagalan itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Sesering apapun itu muncul, ya udah kita hadapi aja. Karena gini, honestly sejujurnya ya,
manusia itu sering memakai lensa manusia untuk melihat segala sesuatunya. Yaitu wajar sih, karena natur dosa kita. Padahal seharusnya kita melihat segala sesuatu itu lewat lensa kacamatanya Tuhan, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak mengerti Tuhan ini mau membawa kita kemana sih sebenarnya, gitu loh. Nah, di dalam penjagaannya, di dalam kedaulatannya, pasti seakan-akan kita itu merasa bahwa ketika kita tidak bisa menggapai sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan kacamata kita, itulah kegagalan. Padahal saya punya, misalnya contoh saya punya kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Hari ini ketika saya bicara di tempat ini, ketika saya melihat ke belakang, saya mengucap syukur loh hari itu saya gagal. Karena saya melihat pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya sehingga saya bisa ada hari ini. Kenapa saya angkat, yang Anda sampaikan itu betul. Kenapa saya angkat tadi? Karena kan ini sudah mulai banyak nih keluarga Kristen langsung ikut-ikutan tren resolusi ya, resolusi latah lah gitu ya. Jangan pada bikin resolusi, kita bikin resolusi aja deh gitu. Ya ternyata setelah dipelajari, wah ini sudah di frame sekian, perhitungnya sudah matang, resolusinya kok nggak nyampe gitu. Jadi akhirnya mana penyertaan Tuhan, katanya kasih setianya besar, tapi tahun ini 2025 nggak jadi. Ya mungkin Anda juga pernah atau sedang mengalami itu. Kayaknya cantik banget di atas kertas gitu, tapi kok nggak jalan-jalan gitu loh. Seringkali kita ngomong kan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Tapi kenyataannya Kristusnya disampingkan, nggak pernah dilibatkan. Nggak pernah dilibatkan. Ini kata-kata yang sebenarnya buat saya pribadi ini ada kesalahan pemahaman pemikiran. Jadi seringkali orang kan bilang gini, yuk kita libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kayaknya benar nih, melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tapi sejujurnya ya, kalau kita lihat, ini jadi pengalaman Anda pribadi ya, Anda bisa mengerti satu makna yang lain. Iya. Masa kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Berarti pekerjaan siapa? Iya, pekerjaan bukan pekerjaan saya. Pekerjaan Tuhan ya. Harusnya Tuhan biarlah saya bisa terlibat di dalam pekerjaan. Itu menarik, wow. Gitu kan? Wow. Izinkan saya boleh terlibat di dalam pekerjaanmu yang besar itu. Kalau saya lihat yang Anda sampaikan ini bisa menjadi cara yang mudah dan praktis untuk kita lakukan nih mau masuk tahun 2026. Benar. Melihat pekerjaan saya, perusahaan saya ini bukan punya saya. Lalu kemudian saya minta Tuhan untuk tolong saya. Tetapi ini adalah bagian dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Izinkan saya untuk bisa ambil bagian ini terus gitu ya. Kan kayak misalnya. Betul. Tuhan, biarlah Tuhan terlibat dalam pekerjaanku. Itu seakan-akan gini nih. Saya mau bikin acara, saya ketua panitianya. Nah, Tuhan terlibat tuh di dalamnya. Dia jadi bendaharanya, seksi sponsornya atau apa. Padahal kan nggak seperti itu. Kita udah ditebus lunas. Betul. Hidup kita ini 100% udah milik Tuhan. Wow. So, iya betul. Bukan Tuhan terlibat dalam pekerjaanku. Iya. Tapi biarlah aku boleh terlibat di dalam pekerjaanmu yang besar Tuhan. Wow, ini perlu dipikirkan. Kalau tahun 2025 kita lelah dengan semua resolusi yang kita buat, harus dibalik. Kita seberapa besar nih terlibat dalam pekerjaan dan resolusinya Tuhan atas hidup kita ya? Iya, terus yang kedua juga kita anti dengan kegagalan atau penderitaan misalnya gitu. Masalahnya ini banyak diksi-diksi yang Yesus sudah menang di kayu salib, dia sudah menderita buat saudara gitu kan, berapi-api, lalu kemudian kita masuk, kok tambah menderita. Nah, akhirnya salah paham mengenai hal ini. Bagaimana memadukan kebenaran firman Tuhan, lalu disampaikan oleh pengkhotbah dan diaplikasikan dalam kehidupan kita secara personal atau individu. Kita semua harus lihat kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan itu ada kata-kata gini, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Dan nyata lagi ya. Dan nyata loh. Di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Tapi seringkali kita tidak mau mengakui kelemahan kita. Menurut Anda dari
seorang bisnismen juga sekaligus hamba Tuhan, jujur apa sih yang menyebabkan orang tuh nggak berani gitu ngakuin kelemahan, nggak berani jujur gitu loh? Menurut saya ya, Iya, ya karena dari ada, pengalaman Anda pribadi. karena sebenarnya dia butuh pengakuan. Dia butuh pengakuan. Pengakuan itu sebenarnya adalah Tuhan di dalam hidup kita. Seharusnya. Jadi kembali yang tadi saya bicara tentang hati. Ada satu teolog yang bilang begini, sebenarnya di dalam setiap manusia itu selalu ada hati yang kosong, yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh Tuhan yang benar. Betul. Nah, seringkali kita isi itu dengan Tuhan versinya kita. Versi kita. Sehingga kita menyembah diri kita sendiri. Nah, ini gawat. Itu ini. gawat kan? Makanya nggak bisa damai. Nggak ngerasa damai sejahtera, nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Nggak bisa. Karena contoh ya seperti tadi. Itu adalah Tuhan dalam hidup kita pengakuan. Kita butuh pengakuan. Gitu. Terus kontrol misalnya. Itu juga Tuhan dalam hidup kita. Kalau bahasa kerennya itu berhala hati kita. Tapi mungkin nggak sih apa ini terjadi karena memang trennya sekarang semua nilai-nilai di dunia itu pasti dihubungkan dengan legalisme yang berlaku di setiap aspek, baik itu aspek pelayanan maupun juga aspek kerohanian di keluarga ataupun pertumbuhan dan kesuksesan pribadi, itu semua harus memenuhi poin-poin legalisme gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita terjebak di situ, gitu kan. Ketika kita ada legalisme, kita lupa bahwa Tuhan memberikan kasih karunia, grace, buat setiap kita. Amin. Tapi ketika kita berpijak kepada kasih karunia, kita melupakan juga legalisme, jadinya kebablasan juga, gitu kan? Iya. Nah, bagaimana tuh menyeimbangkan itu supaya tetap rasa damai? Akhirnya kita melangkah ke tahun 2026 ini, oke lah, saya bisa berdamai dengan masa lalu saya. Kalau saya bisa berdamai itu kasih karunia Tuhan. Dengan kegagalan yang pernah saya temui, saya siap melangkah. Dan ini ada sistem legalisme dunia yang memang dimana ini tidak boleh mengikat saya juga gitu loh. Untuk bisa menyeimbangkan itu sehingga kita lebih percaya diri untuk masuk ke 2026. Tentu percaya diri bukan dalam konteks self confidence ya, secara absolut diri kita, tetapi karena ada Kristus di dalam kita. Itu penerapannya seperti apa, Pak Arifan? Seringkali kita terjebak begini nih, antara legalisme dengan liberalisme. Ini dua kutub yang berbeda nih, legalisme dan liberalisme. Kalau legalisme kita benar-benar dikungkung dengan peraturan-peraturan. Kalau kamu nggak melakukan ini, Tuhan nggak berkenan. Kalau kamu tidak mentuntaskan ini, kamu nggak bisa menggapai Tuhan, misalnya gitu kan. Kalau kamu nggak melakukan ini, Tuhan marah, misalnya. Tapi kalau liberalisme, wah kamu hidup bisa seenaknya, karena Tuhan udah tebus gua kan, Tuhan udah ampuni gua kan, misalnya gitu. Ini juga sebenarnya ini dua-duanya nggak tepat, karena sebenarnya kita nggak ngomong gini, oh ini poros kiri, ini poros kanan, terus kita ambil tengah-tengahnya, nggak gitu juga. Jadi yang karena Injil atau kabar baik itu yang kita percaya, itu adalah bukan kiri atau kanan, itu adalah jalan lain, jalan ketiga. Maksudnya jalan ketiga, jalannya bagaimana? Gini, kalau kita lihat di Galatia, Galatia 1, kita boleh baca Galatia 1. Nah, Galatia ini sebenarnya jemaat di mana Paulus itu udah memulai pelayanannya dan jemaatnya sudah mengerti kasih karunia sebenarnya. Saat di mana mereka semua sudah melihat Kristus menebus mereka. Mereka sudah menerima kasih karunia. Tapi mereka juga mencampur adukan dengan Taurat, gitu kan? Karena culture, karena apa? Mereka tetap ada tradisi juga, yang harus dipertahankan, gitu kan? Nah, kalau kita lihat surat-surat Paulus itu biasanya kan dimulai dengan salam. Aku mengucap syukur atas kalian semua, misalnya gitu kan. Aku mengucap syukur karena kasih karunia Kristus kepada kalian. Tapi di dalam Galatia ini Paulus langsung ngegas.
Langsung straight to the point ya, straight to the langsung point gitu kan. ke permasalahannya. Ke permasalahan. Karena Injil yang kamu beritakan itu bukan Injil Yesus Kristus. Intinya seperti itu. Kalau kamu memberitakan Injil seperti itu, terkutuklah ia. Bahkan malaikat sekalipun memberitakannya, terkutuklah ia. Berarti kalau ada Injil Yesus Kristus, ya, berarti ada Injil yang lain juga dong yang mereka beritakan. Iya, iya, iya. Iya kan? Ya. Karena Injil sendiri sebenarnya kan itu adalah kabar baik. Ya. Kabar baik tentang siapa sih? Ya, ya, ya. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya. Kabar baik tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Betul. Nah, ternyata Injil yang lain itu kalau kita baca di ayat 11 atau 12 saya lupa. Dikatakan di situ Injil yang lain ternyata apa yang manusia lakukan. Injil manusia. Jadi ini udah dua hal yang berbeda. Ya, nah, kalau ya. kita bicara tentang Injil manusia, kabar baik dari manusia. Ya. Ini kita bisa bicara kalau kita aplikasikan hari ini. Itu seperti yang dunia ajarkan hari ini. Karena dunia mengajarkan itu sebenarnya kan semua dari pemikiran-pemikiran manusia. Iya. Ya. Ya, nalar dan logis. Contoh, ada kalimat motivasi. Ya. You can do it. Ya. Wih, keren kan? Ya. Guys, you can do it. Ya. Trust yourself. Trust yourself. Ya. Kamu bisa, trust yourself. Dirimu ini loh, manusiamu ini, hatimu ini cemar, penuh dengan dosa. Betul. Terus kamu mau percaya dengan kamu yang penuh dengan dosa ini? You can do it. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Kristus. Betul. Pun kalau bisa semuanya tidak ada arti, nothing ya kan, kalau tidak di dalam Kristus gitu. Nothing, iya kan. Terus pertanyaannya kita mau berbuat apa sih? Kita harus berbuat baik, misalnya gitu kan. Iya, sekarang rata-rata begini, kalau mau senang, kalau mau damai, kurang banyak perbuatan baiknya. Padahal di Titus 3, Titus 3 bilang apa? Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Wah, ini bahaya ini memang. Bukan karena perbuatan baik yang sudah kau lakukan, tapi semua karena anugerah. Iya kan? Jadi bukan itu poinnya. Karena ketika kita berusaha dengan moralistik kita, dengan perbuatan baik kita, kita akan menjumpai bahwa perbuatan baik kita itu di mata kalangan tertentu pun itu bukan baik. Betul. Karena kadang-kadang kalau kita mau bisa dapat pengakuan baik, kita mau nggak mau akhirnya kompromi kecil ya. Yes. Yang nggak berasa kompromi kecil itu malah petakannya besar ternyata. Benar. Iya kan? Jadi apa namanya, kita berbuat baik. Iya. Nah, Yesus sendiri ngomong tidak ada yang baik. Yang baik cuma aku. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya baik menurut kacamata siapa? Nah, ini kembali tadi yang tentang resolusi. Baik menurut kacamata siapa? Kacamata Tuhan atau kacamata kita nih? Kalau kita selalu berpikir sesuai dengan kacamata kita, nggak akan pernah nyambung. Betul. Karena Tuhan tahu baik menurut Dia itu seperti apa. Betul. Gitu loh. Ya. Dan kadang-kadang pemikiran kita ini nggak akan nyampe. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita kecewa. Belum ada konflik, kita kecewa. luka. Padahal kita nggak tahu kan, mungkin itu penjagaan Tuhan buat hidup kita. Anda bisa mengatakan penjagaan Tuhan, mungkin mewakili buat keluarga Kristen yang sekarang rindu, saya rindu nih masuk ke 2026, aku rindu ngalami pemulihan dong, aku rindu orang tuaku nih benar-benar dipersatukan lagi, kemudian rumah tangga itu harmonis, anak-anak juga tidak terpecah ke sana kemari, tidak saling bantai tapi saling bantu. Karena kan sekarang banyak kan gitu. Yaudah yuk bantu saya tapi I bantai you gitu kan. Nih, kita pengen keluarga Kristen benar-benar, kita tidak bisa menghindari konflik. Kita tidak bisa menghindari luka. Tetapi bagaimana menghadapi setiap konflik dan luka itu supaya di 2026 ini kita tetap teguh. Karena kita mengambil satu prinsip tadi. Saya mau belajar melihat dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata saya.
perspektifnya firman Tuhan, bukan perspektifnya saya. Nah itu bagaimana di keluarga untuk bisa dilakukan gitu? Di di Injil Yohanes, di Yohanes, waktu cerita Yesus sebelum disalib, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian dia bilang, hari ini aku memberikan kepadamu satu perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu. Seperti aku nih sudah mengasihimu terlebih dahulu. Maka dari sanalah mereka semua akan melihat bahwa kamu semua adalah murid-muridku. Nah, ini ayat yang mengubahkan hati saya sebenarnya. Oh ya, boleh cerita sedikit apa yang bisa yang Anda alami waktu itu? Ketika kita baca ayat, ketika kita baca Alkitab, kita mesti tahu ayat demi ayat itu konteksnya apa. Betul. Kemudian culture pada hari itu tuh seperti apa. Siapa yang bicara, bicara dengan siapa, gitu kan. Konteks dan lain-lainnya, latar belakangnya apa. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen nih, kita cuma comot ayat, langsung masukin dalam hidup kita. Ini pas nih jadi ayat emas. Nah, kita cocok-cocokin, gitu kan. Ketika dibilang kasihilah musuhmu, aduh pusing ngasih musuh gimana ya caranya, gitu kan. Tapi kita sering cocok-cocokin, gitu kan. Nah, contoh ayat ini. Dulunya saya sempat stres dengan ayat ini. Ayat apa itu, Pak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan dari sanalah itu tergantung ya semua kitab Taurat dan para nabi. Nah, ini Yesus mau ngomong tuh gini, kalau kitab Taurat dan kitab para nabi diperes nih, sarinya itu tuh cuma dua ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Aduh bro, gua fail terus. Masa? Kenapa? Dari sisi mengasihi diri sendirinya atau dari sisi mengasihi sesama karena ada musuh-musuh di sana? Yakin bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, kalau secara manusia kelihatannya pasti nggak ada gimana ya, pasti gitu. Gitu kan? Iya. Yakin bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kekuatan. Waduh. Ngejalanin hidup aja nggak kuat nih, mungkin yang dengar kita ngobrol segini, ini saya baru mau ngomong, saya hampir nggak kuat ini ngejalanin mau masuk 2026. Bener kan? Iya kan? Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, lagi sampai sekarang nggak berani bercermin. Ini masih ada yang ngomong, sampai sekarang saya anti cermin. Kenapa? Saya paling sebel lihat diri saya sendiri di depan kaca. Ya, itu karena saya ingat semua perlakuan orang tua saya, bagaimana saya segala macam, saya itu sebel. Salah satu hal seperti itu kan. Banyak itu. Kita ngomong yang orang terdekat kita aja. Kita nggak usah ngomong kita mengasihi orang yang baru kita kenal seperti mengasihi diri kita. Aduh, ini kalau ada yang jujur, kemarin baru saya berdoa, Tuhan kalau boleh ambil aja dulu nyawanya dia baru nyawa saya. Nah, gimana kita bisa mengasihi? Ini kayaknya dia nih batu sandungan ini, kenapa saya nggak bertumbuh ini di gereja? Gitu ini segala macam ini, gitu. Pisahin aja deh Tuhan. Dan saya mengasihi istri saya aja, istri saya kan ngomong dengan kasih, karena sayang, karena kasih. Rev, sayang kamu jangan minum manis-manis ya, jaga gula, jangan minum manis-manis. Emang aku anak kecil? Gitu kan. Emang aku nggak tahu? Di depan dia oke, minum air putih. Wah ini masih bisa menjaga perasaan, tapi di belakang kan masih minum. Tapi di belakang minum. Masih minum sedikit lah, nggak apa-apa lah. Minum. Namanya haus ya, lagi pengen. Gitu sedikit kan nggak apa-apa, kompromi kecil ya. Gitu sedikit kan. nggak apa-apa. Terus kamu jangan boros-boros ya. Gitu kan, jangan boros-boros gitu. Sepatu udah banyak tuh gitu, hobi sepatu misalnya. Oh iya. Tetap beli sepatu simpennya di kantor.
Nah, gitu kan. Lah, itu mau ngomong mengasihi istri seperti mengasihi diri saya sendiri. Ini sebenarnya ini pengalaman pribadi loh. Jadi nggak ada yang merasa bahwa oh itu kayaknya Pastor Revano lagi menyindir saya. Nggak ada. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya pribadi. Tapi bisa saja jadi serupa tapi tidak sama ya. Artinya kita merasa bahwa dengan cara-cara lain. Betul. Kan kalau di depan formalitas kita mengasihi pasangan kita. Di belakang udah bukan urusan dia kok. Bener. Ini banyak yang hidup seperti ini nih. Bener, banyak yang hidup. Nah, fail nggak kira-kira? Waduh. Fail. Totally failed kayaknya. Dan itu kalau saya mau telan mentah-mentah, stres saya. Kayaknya saya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Tapi kita lupa. Setelah kita gali konteks lebih dalam lagi, culture dan lain-lain. Itu ketika Yesus ngomong sama orang Farisi, ahli Taurat. Mereka itu kan nggak percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka. Sebagai Mesias. Sebagai Mesias. Maka itu tuh bahasanya gini Yesus. Oke, kalau lu memang mau nurutin kitab Taurat lu dan kitab para nabi lu, gua kasih nih. Berarti lu harus mengasihi Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus tahu itu pasti fail. Iya. Gitu kan. Itu bicara dengan Taurat, orang Farisi. Nah, tapi ketika Yesus bertemu dengan muridnya, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia bilang, aku memberikan padamu perintah yang baru. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Yesus membuktikan kasihnya kepada kita terlebih dahulu. Dia mengekspresikan kasihnya terlebih dahulu buat kita. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa mau dijadikan dosa karena kita. Dia yang sangat berharga, ya. Jadi tidak berharga mati dengan seperti itu di atas kayu salib. Itu seakan-akan buat kita ini loh yang sebenarnya sampah-sampah ini. Betul. Semua ini loh, supaya kita bisa berharga dan bisa diterima oleh Bapa. Gitu. Jadi jawabannya kalau ditanya gimana sih untuk kita bisa keluar, kita hari ini kita gagal, kita sedih, terus kita masuk 2026, tapi bisa lebih mengasihi sesama kita juga dan bisa lebih berani untuk menghadapi segala proses kehidupan. Selalu walaupun ada konflik, walaupun ada apa, itu bukan momok lah, itu bukan mimpi buruk di siang hari gitu. Iya, selalu pandang apa yang Kristus sudah lakukan. Nah, selalu pandang salib Kristus. Ini saya jadi ingat yang Anda sampaikan. Kalau dunia juga kan seperti itu motivasinya. Be positive thinking. Tapi sekali lagi ini bukan dari versi kacamata dunia. Karena positive thinking itu adalah harus bersumber dari salib Kristus tadi. Iya, selalu pandang salib Kristus. Buat apa sih Yesus mati di atas kayu salib? Gitu kan? Iya. Kalau kita belajar tentang pertukaran kayu salib pertukaran penal itu sebenarnya dia udah melakukan semuanya buat kita. Yes. Waktu di Taman Getsemani, Yesus dengan kemanusiaannya, dia berdoa, dia bilang, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Sebenarnya dia lagi menukar semua kehendak kita yang brengsek, yang busuk ini dengan kehendaknya. Gitu. Jadi untuk melangkah ke tahun 2026 harus berani menukar sekarang. Jangan kehendak kita terus yang kita minta, Tuhan tolong saya, tapi aku serahkan dan biarlah aku melakukan kehendak Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus lah untuk bisa menuntun kita. Kadang-kadang kita ini kan kita sadar ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi kita tidak pernah ngajak bicara, tidak pernah menyadari, tidak pernah mengakui. Iya. Padahal kita bikin resolusi untuk 2026. Pertanyaannya, resolusi siapa? Oke. Bagaimana kalau yang merasakan ini adalah hamba Tuhan, para gereja-gereja? Ya.
sedang mengalami kelelahan rohani ceritanya. Burnout ya, burnout. Api pengharapan sudah mulai padam. Api pelayanan sudah tidak menyala seperti sedia kala, seperti pada mulanya. Burnout gitu kan. Apa yang menjadi solusinya kalau menurut Anda dari pengalaman Anda supaya tidak burnout lagi? Udah kayaknya oke deh, hands up. Jadinya udah nggak berserah, judul pasrah gitu loh, Pak. Udahlah terserah lah, gimana lah. Kan itu bedanya tipis kan berserah sama pasrah. Iya, makanya gini, udahlah sudah pasrah saja lah, pasrah. Loh, berserah sama pasrah itu bedanya tipis. Iya, saya setuju. Ini saya baru ketemu dengan satu orang yang sepaham dengan saya, itu Anda. Kita selamat dulu. Saya ketemu berapa orang, itu pasrah. Loh, enggak, pasrah itu maksudnya ekspresinya. Tapi kalau tindakannya, posisinya kita harus begini gitu. Jadi jelas kita serahkan sama siapa. Betul nggak? Itulah karena kita sebagai manusia, kita selalu masih berpikir tentang aku, diriku, dan saya. Apalagi pendeta nih, aku juga pendeta, jadi ini ngomong untuk diriku sendiri juga. Selalu berpikir buat aku, diriku, dan saya, gitu. Semua untuk kepentinganku, untuk kepentingan gerejaku. Dia lupa bahwa gereja ini milik Tuhan. Exactly. Gitu kan? Dianggap gereja ini milikku. Seringnya itu yang bikin burnout, itu yang bikin stres sebenarnya. Karena banyak hal yang kita lalui kayak tadi kata berserah dan pasrah. Kalau pasrah itu kayaknya udahlah. Iya, jadi mau dicomot sama siapa aja juga kita nggak tahu ya kan. Cuek lah, pasrah gitu. Iya. Padahal kalau berserah itu, nih Mazmur 23, ini keren banget. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Tapi di ayat yang mengatakan gini, Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Apa sih lembah kekelaman itu? Udah lembah, kelam pula. Lembah itu kan melambangkan sesuatu yang titik nadir paling bawah. Dan nggak ada sinar cahaya biasanya, itu gelap. Kelam biasanya. Itu tuh gelap, benar-benar pekat. Yang kita mau berjalan ke depan aja kita nggak tahu di depan kita ini apa. Iya, apakah jalan atau jurang gitu. Jalan atau jurang. Ke samping kiri, kanan, belakang kita nggak tahu apa-apa. Betul. Ya. Nah, dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Apa yang membuat aku tidak takut bahaya? Karena Tuhan besertaku. Nah, penyertaan Tuhan itu terhadap kita, itu dia akan selalu menyertai kita. Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Jangan pikir, ini banyak pemikiran yang salah nih. Bahwa Roh Kudus itu datang, terus waktu kita bikin dosa, dia pergi. Terus nanti datang lagi, terus dia pergi lagi gitu. Kita udah gak hidup di dalam perjanjian lama, bro. Gitu kan. Betul. Yesus sudah menyelesaikan itu semua, dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita orang percaya, yang percaya kepadanya. Betul. Dan itu membuat Roh Kudusnya itu berhabitasi di dalam kita. Ini menarik, berhabitasi. Gitu kan. Benar. Nah, penyertaannya itu tuh sempurna sebenarnya. Maka itu Paulus, dia bisa bilang bahwa mati adalah keuntungan. Even mati adalah keuntungan, gitu loh. Nah, kita ini kadang-kadang bahaya dikit, yang menurut kita bahaya, itu kita pasrah. Kita pasrah tuh kebanyakan jadi nggak melakukan apa-apa ya biasanya. Bener, jadi berhenti gitu, kita sendiri yang membuat itu jadi stop gitu loh. Iya, padahal dengan kita berserah, kita berserah karena apa? Karena kita tahu dia beserta kita. Amin. Gitu loh. Amin. Tapi kita tidak mengizinkan, kita masih tetap dengan ini kita, pikiran kita ini, yang menganggap bahwa, kita sering menilai Tuhan. Itu dengan kacamata kita. Jadi apa yang kita pikirkan baik, ya itu adalah baik menurut Tuhan. Padahal itu adalah versi kita.
Kita menggambarkan kasih Tuhan itu seperti kasih kita. Kita menggambarkan kebaikan Tuhan itu seperti kebaikan kita. Bagaimana saya baik sama orang, ya Tuhan kan baik juga sama saya dengan versi seperti itu ya, versi yang sama. Padahal, nih, ada satu ungkapan lagi yang aku seneng. Ada satu mentor kita, dia bilang bahwa bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan itu bukan dengan bukan dengan melayani Yesus, tapi dengan melayani Yudas. Bisa diterjemahkan dalam kalimat yang sederhana. Yesus, dia tahu nggak Yudas itu pengkhianat? Dia tahu. Yesus dari semula tahu nggak bahwa Yudas itu yang akan menusuk dia dari belakang? Tahu. Yesus tahu nggak bahwa Yudas ini akhir hidupnya akan seperti apa? Dia tahu. Tapi di malam itu, dia tetap membasuh kaki Yudas dengan kasih. Yesus tetap melayani Yudas. Pertanyaannya, Yesus butuh kita layani apa enggak? Ini harus dijawab dulu kan. Dia nggak butuh kita layani kok. Kenapa? Dia Tuhan. Loh, dia Tuhan. Dia pemilik segalanya. Gitu. Oh, saya mengerti. Jadi kita melayani itu, ya, bukan karena Yesus butuh kita layani, tapi karena kita butuh melayani. Iya, dan ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang butuh untuk kita layani. Benar, gitu. Ya, dengan kata lain, walaupun itu mereka bukan berarti Yudas ya maksudnya. Bukan. Ya, tetapi saya bisa mengerti poinnya. Maka itu kan Yesus sendiri bilang, kasihilah musuhmu. Dan orang yang telah menganiaya kamu. Dan orang yang telah menganiaya kamu. Pertanyaannya seringkali kan kita kalau ketemu, padahal itu perintah loh. Gitu loh. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa mampu. Tapi kalau ketika kita selalu memandang apa yang Kristus sudah lakukan, itulah kekuatan buat kita. Rasul Paulus menjadi gambaran inspirator topik kita hari ini nih. Ada tokoh Alkitab lain nggak yang menurut Anda bisa jadi sumber inspirasi supaya setiap sahabat-sahabat kita yang mendengar, keluarga-keluarga Kristen juga bisa melihat gitu loh. Oke, saya mau belajar di tokoh-tokoh ini deh, sehingga resolusi hidup saya ini bukan menjadi apa yang saya pandang, tapi jadi panggilan hidup saya gitu. Nah, kalau kita mau belajar di tokoh Alkitab supaya bisa kembali lah, tertrigger lagi, buka-buka resolusi, kegagalan. Iya gitu. Kira-kira menurut Anda siapa yang bisa diambil? Mungkin Petrus. Kenapa menurut Anda ada Petrus? Menurut aku gini, Petrus dengan Yudas sebenarnya nggak kalah ini, nggak kalah dekat sama Tuhan gitu maksudnya? Bukan, jahatnya mirip tuh. Yudas mengkhianati, Petrus juga menyangkal, bahkan menyumpahi, bahkan dia menyangkal 3 kali. 3 kali. Iya kan? Dia tidak mengakui menyangkal Yesus. Identitas. Nah, iya kan? Identitas Yesus, identitas dia juga sebagai muridnya. Gitu kan? Yudas juga seperti itu. Tapi Petrus ini dia sampai akhirnya dia itu kan lari. Dia lari, dia kembali lagi ke jadi nelayan tuh. Nah, waktu Yesus datang, dia kembali ke tempat di mana menemukan Petrus pertama kali. Terus Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu. Ya, sampai 3 kali. 3 kali juga. Seperti dia menyangkal 3 kali, Yesus pun ini 3 kali. Kan? Terus dan Petrus dipercaya untuk mendirikan jemaatnya. Poinnya di sini aku cuma pengen bilang gini.
Kenapa Petrus bisa seperti itu? Karena memang dia sudah dipilih Tuhan. Ingat ada ayatnya bahwa Yesus berdoa buat Petrus. Beda dengan Yudas. Dia berdoa buat Petrus bahwa nanti kalau engkau kembali, layanilah mereka semua. Kan Yesus berdoa seperti itu. Dan juga diberikan padamu, kuberikan kunci. Ya, sebagai juru kunci kerajaan surga, ibaratnya gitu. Tahu nggak akhir hidup Petrus seperti gimana? Disalib seperti Yesus tapi minta dibalik. Kepalanya di bawah ya kalau nggak salah. Luar biasa banget kan? Iya, berani untuk Padahal dia merasa itu sebagai simbol bahwa dia tidak layak untuk. Dia minta, oke, kamu mau salib saya tapi tolong balikan kepala saya. Aku nggak layak disalibkan seperti Yesus, gitu kan? Iya. Nah, padahal sebelumnya Petrus gimana tuh? Ya ngerasa kayak nggak bangga gitu loh, ya kan? Petrus sebelumnya kan menyangkal, ya. Gitu kan? Istilahnya tuh kalau bahasa dunia, Petrus ini chicken banget lah, gitu kan sebelumnya, gitu loh. Tapi kok akhir hidupnya dia bisa heroik banget. From zero to hero, ya? Iya kan? Why? Karena dia melihat Yesusnya ini hidup. Awalnya dia hanya melihat, aduh Tuhanku ini mati. Tuhanku ini mati. Dia mati di atas kayu salib pula. Tapi next setelah itu, Yesus yang mengunjungi Petrus. Kemudian dia sadar bahwa Yesus itu hidup. Dan waktu Yesus naik, diberikan Roh Kudusnya buat para murid-murid. Dan dia selalu disertai sampai akhirnya dia bisa heroik seperti itu tuh. Betul. Karena siapa? Karena Petrus? Saya percaya enggak. Kalau Petrusnya yang asli itu yang sebelumnya ini loh. Iya. Tapi karena penyerahan totalnya dia, karena dia sadar bahwa Yesus hidup, dia tahu apa yang Kristus sudah lakukan buat dia, dan ada Roh Kudus di dalam dia. Itu kuncinya. Inilah yang membuat dia menjadi seperti itu. Dia nggak takut lagi bahaya, dia nggak takut lagi kematian. Kalau diproyeksikan ke kehidupan kita supaya lebih realistis, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan mengambil contoh tokoh Petrus sebagai salah satu inspirator untuk masuk ke dalam tahun 2026 yang penuh mungkin tantangan dan lebih berat dan sebagainya, supaya tidak menjadi Petrus yang lama, menyangkal kebaikan Tuhan, menyangkal itu akhirnya gimana caranya? Karena kita ini sebenarnya seperti Petrus semua sih. Aslinya, kalau mau jujur gitu kan. Kita selalu menyangkal Tuhan kok. Iya. Mana kasih setia Tuhan katanya menyertai saya kok hidupnya kayak begini. Kita tuh bahkan tidak bisa percaya sebenarnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang memiliki natur dosa. Yang selalu ingin berbuat dosa. Kita ini manusia yang sebenarnya udah nggak layak lah. Kita ini manusia yang mati sebenarnya. Sudah mati karena dosa. Gitu kan. Kemudian kita menyadari bahwa kita hari ini bisa hidup. Kita bisa mengenal Kristus, Sang Juru Selamat. Dan kita bisa percaya kepada Dia. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa percaya, menyadari. Kita menyadari akan keberdosaan kita. Dan kita menyadari juga akan kasih karunia yang Kristus sudah beri kepada kita. Dan kita juga menyadari akan semua pekerjaan yang kita lakukan ini sebenarnya adalah buah dari Roh Kudus itu. Jadi semua perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan karena kita, tapi semua ini karena buah Roh Kudus itu. Sehingga orang bisa melihat kita ada Kristus di dalam kita.
Nah, ini Gitu menarik. loh. Ada Kristus di dalam kita. Berarti kuncinya kalau saya boleh terjemahkan sederhananya adalah living in Christ, hidup dalam Kristus. Iya, Dan Kristus hidup di dalam kita. Christ is enough. Christ is enough. Christ Tapi is banyak yang nggak berani. Nah itu. Aduh, ini komitmen lagi, saya nggak berani. Gimana caranya untuk memberanikan diri, membangkitkan diri? Anda kan businessman, Anda juga hamba Tuhan. Ini dua warna, dua culture yang benar-benar seharusnya bukan menjadi satu sinergi ya, karena ini bertolak belakang. Tapi kalau saya melihat apa yang Anda lakukan itu menghasilkan sebuah sinergi, itu kan pasti butuh komitmen dong, dari persiapan tim dan semua. Ini masalahnya banyak yang nggak berani untuk komitmen ini. Kadang kita mengkotak-kotakan antara sekuler dengan rohani. Ini urusan bukan urusan Tuhan, ini urusan saya. Jadi pekerjaan itu adalah ladang kotor kita. Kalau ada masalah baru kita minta sama Tuhan, Tuhan gitu tolong. kan. Sedangkan pelayanan tuh di gereja gitu. Nah ya, kan tolong coba itu. dijelaskan nih prakteknya nih, soalnya ini realnya ini, real and relevan loh sebenarnya sahabat sebenarnya. Silakan ya, nggak usah ceritakan secara keseluruhan, tapi melayani. Gini, kita mesti mengerti dulu arti melayani itu apa. Kalau di dalam hidup saya, arti melayani itu apa? Arti memberkati itu apa? Arti melayani itu bukan karena Tuhan butuh kita layani. No, kita yang butuh melayani Dia. Pelayanan itu dilandaskan oleh pengucapan syukur, bukan karena kewajiban. Nah kalau legalis, nanti jadinya pelayanan itu karena kewajiban. Makanya, capek ya pelayanan, lelah juga ya ikut Tuhan. Aduh capek ya, ntar dulu deh, saya off dulu aja deh. Kita mesti tahu tuh, gitu kan, apa itu pelayanan. Kita mesti sadari Tuhan nggak butuh kita layani kok. Kita nih yang butuh untuk melayani. Gitu. Yang kedua adalah memberkati. Tuhan butuh berkat kita nggak? Tuhan butuh duit kita nggak? Dia punya segalanya. Lah kan, gitu kan. Dia nggak butuh duit kita. Kita yang butuh untuk memberkati. Kenapa? Sejujurnya gini, kan ada ayatnya yang bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu kan. Nah hati kita ini sebenarnya bisa diukur dengan pemberian kita ini hari ini kemana? Nggak cuma duit aja. Pemberian hidup kita ini kemana? Waktu kita kemana? Duit kita kemana? Itu mencerminkan hati kita sebenarnya. Gitu loh. Nah, kalau mencerminkan hati kita ternyata bukan Tuhan, berarti itu Tuhan yang lain. Itu berarti harus di stop. Tuhan yang lain. 2006 nggak boleh kayak gitu lagi. Tapi itu salah satu bentuk komitmen kan, betul nggak Pak? Iya. Ya saya komitmen lah, pokoknya sekarang udah nggak sembarangan main asal berdasarkan perbuatan baik yang kita jabarkan tadi kan. Tapi benar-benar satu hal yang sifatnya benar tapi menghasilkan sesuatu yang baik. Ya kayak ada ayat kerjakanlah keselamatanmu. Nah itu juga kalau didasari dengan pemikiran yang salah jadinya akan burn out. Iya. Karena seakan-akan kerjakanlah keselamatanmu. Berarti kita harus mengejar sesuatu supaya kita selamat. Padahal kalau kita lihat bahasa aslinya itu bukan work for your salvation, but work out your salvation. Berarti keselamatan itu sudah kita terima. Keselamatan sudah kita terima, maka dari itu kita mengerjakan banyak hal. Amen. Karena kita percaya keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Bukan kita mengerjakan banyak hal untuk mengejar keselamatan itu. Karena toh kita mengerjakan semuanya itu juga bukan kita yang mengerjakan. Betul. Ayat selanjutnya kalau dibaca, ya habis kerjakanlah keselamatanmu itu. Ayat selanjutnya kalau dibaca itu bahwa Tuhanlah yang mengerjakan itu semua. Iya. Gitu loh. Dialah yang mengerjakan itu semua buat kita. Jadi itulah buah roh. Melayani karena kita mengucap syukur. Memberkati karena kita mengucap syukur.
Melayani karena kita butuh melayani untuk mematikan kedagingan kita, untuk mematikan berhala-berhala Tuhan-Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan-Tuhan yang lain ya. Tuhan-Tuhan yang lain ini kita butuh melayani Tuhan yang benar. Gitu. Memberi untuk mematikan berhala hati kita juga. Yang individualis. Sekarang kan individualis banget sekarang rata-rata orang. Gitu. Kita bisa nabung, kita bisa apa untuk beli mobil mungkin sesuai dengan kesenangan kita, even beli handphone, keluar tipe terbaru, nabung, beli gitu. Itu bisa kok. Tapi coba koreksi, seberapa banyak kamu memberi buat pekerjaan Tuhan? Itu yang menjadi hal, itu resolusi yang benar harusnya seperti itu untuk 2026. Ya, selain tadi yang kita sudah bahas, bukan kita melibatkan Tuhan, kita loh harus mau memberi diri untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan melihat hati kita loh. Betul. Tuhan melihat hati kita. Betul. Jadi dia nggak melihat seberapa besar pemberian kita juga loh. Betul. Tapi dia melihat seberapa besar hati kita ini bergantung. Kita bisa mengatakan Christ is enough itu. Betul. Kita minum dulu. Habis ini langsung Anda sampaikan your power statement through the Holy Spirit. Apa yang bisa Anda sampaikan buat keluarga, mungkin gereja, mungkin ada teman kita sesama hamba Tuhan yang sudah burn out juga gitu loh, sudah ibaratnya udah nggak kayak dulu nih apinya, atau mungkin juga ada para pejabat yang melihat situasi ini udah nggak relevan nih sebagai umat Kristen. Pergolakan politik, sosial ekonomi ini gimana masuk 2026? Bisa Anda rangkum, silakan secara pribadi kepada sahabat-sahabat Cahaya Bagi Negeri saat ini. Ya, oke. Ya. Jadi untuk menghadapi tahun 2026 kita tahu, kita bisa memprediksi 2026 itu seperti apa. Secara manusia kita bisa memprediksi. Tapi semua keputusan itu tetap di dalam kedaulatannya. Manusia bisa berbuat mungkin sebaik mungkin, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya, gitu kan. Nah, dalam membuat resolusi hidup buat kita, janganlah kita melihat ini untuk kebaikanku, ini untuk namaku. Jangan. Ayo kita libatkan Roh Kudus dalam membuat resolusi. Biarlah resolusinya itu gimana sih, biar Christ is enough for me gitu. Bukan lagi resolusi gimana ya caranya aku supaya bisa punya rumah yang besar, aku punya harta lebih banyak. Tapi yuk kita buat resolusi gimana supaya Christ is enough for me, hanya Yesus itu cukup buat aku. Dan kegagalan itu pasti akan kita jumpai. Gitu. Kegagalan pasti akan kita jumpai sekali lagi. Tetapi di dalam kita mesti sadar juga, di dalam kelemahan kita, kuasanya itu sempurna. Jadi poinnya bukan kegagalannya itu. Bukan. Tapi poinnya adalah biarlah kita melihat kuasanya itu sempurna dalam hidup kita. Dan kita menyadari kedaulatannya itu penuh dalam hidup kita. Dan ketika kita gagal, ketika kita menghadapi masalah, yuk kita pandang salib Kristus. Di atas kayu salib, dia itu sudah menukar semua kegagalan kita. Dia sudah menukar semua penderitaan kita. Bahkan sakit penyakit pun dia sudah tukar. Amen. Kehidupan kita yang mati, itu sudah ditukar dengan kehidupan yang kekal. Gitu. Di atas kayu salib dia katakan it is finished. Sudah selesai. Dan mungkin di beberapa dari kita juga merasa bahwa gue belum berbuat apa-apa. Gue belum bisa lakukan apa-apa. Tuhan gak lihat apa yang kamu lakukan. Tapi dia melihat hati kita. Dia melihat kehancuran hati kita. Dia melihat betapa kita mengasihi dia. Dia melihat hati kita. Dan yang dilihat adalah hati kita. Itu kira-kira.
Thanks for coming, Pastor Revano Santosa. Salam kami buat sidang Jumat di sana, Undivided, Church. Ya. Buat teman-teman Undivided Worship juga boleh saya titip salam ya. Oke, dan sukses buat roadshow-nya untuk di setiap kota. Ya, biar aku setuju. Harusnya di dalam Kristus kita semakin banyak berkarya ya. Ya. 2026 adalah tahun di mana kita anak-anak Tuhan akan semakin banyak berkarya. Iya, thank you. Aduh, God bless, thank you banget ya. Iya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2026. Tapi kita percaya satu hal. Bahwa Tuhan yang menyertai kita di 2025 adalah Tuhan yang sama kasih setianya yang akan menuntun kita di 2026. Jangan biarkan lagi luka, rasa gagal, rasa takut itu merampas api pengharapanmu. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkanmu. Tuhan ingin membangkitkan semangat baru di dalam hidupmu. Dan ingat, resolusi tanpa Tuhan ya hanya jadi wacana di atas kertas. Tapi resolusi yang dibangun di atas firman Tuhan itu akan menjadi solusi. Dan itu akan membawa kepada perubahan yang nyata dan menjadi langkah iman kita sebagai orang percaya masuk dalam hidup yang diperbaharui. Jika saat ini Anda diberkati, malam ini Anda benar-benar terinspirasi, langsung bagikan video ini. Ya, kita kan diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar Anda. Tulis dulu resolusi apa yang sedang Anda bangun bersama Tuhan di 2026. Ya, kami tunggu ya responsnya ya. Nah, ayat firman Tuhan hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Pastor Revano, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, you inspired banyak orang hari ini, puji Tuhan. Jangan lupa kasih like, share video ini, oke? Dan pastikan sudah belum subscribe channel Jawaban ini. Supaya Anda terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Othniel. Sampai jumpa di episode berikutnya.